Sebab 1, di sebuah perusahaan ternama, R dan B Group. Bos, semua peserta sudah berkumpul. Mari saya antar Anda ke bawah, ucap Hunter, melapor pada sang bos. Mendengar hal itu, Jevandra menggeleng tegas. Tidak, Hun, saya ingin memantau dari sini saja, katanya. Baik, bos. Hunter mengangguk dan menghidupkan layar monitor yang menampilkan kegiatan banyak orang-orang di salah satu ruangan besar yang berada di perusahaan tersebut. Bos, peminat Ibu Asi banyak yang berumur lebih dari 40 tahun, tapi ada satu peserta yang usianya baru 21 tahun, janda bos. Sang bos ngamati satu persatu wajah peserta dari balik layar. Benar yang diucapkan sang ajudan, rata-rata yang jadi peserta semuanya ibu-ibu tua. Apakah ASI mereka tidak kadaluarsa? Kenapa sudah tua masih punya ASI? Gumam Jevandra pelan. Namun, hal itu masih bisa didengar Hunter. Sang ajudan hampir tersedak ludahnya mendengar ucapan sang bos yang menggelikan. Namun, dia takut kena semprot sama bosnya yang galak itu kalau sampai berani tertawa. Apakah mau ambil janda itu saja tanpa menyeleksinya lagi, bos? Tanya sang ajudan. Jevandra menatap lekat wajah wanita yang dibicarakan lewat layar. Yah, aku mau dia. Setidaknya aku tidak keracunan saat pengobatan nanti. Siap, bos. Kemudian, Hunter yang akan beranjak dari sana menghentikan langkah saat Jevandra kembali berkata, atur semuanya dengan benar. Pastikan wanita itu memahami tugasnya, Hun. Paham? Jevandra memandang Hunter dengan tatapan dinginnya. Siap, bos. Kembali Hunter mengangguk dan meninggalkan ruangan itu. Sepeninggal sang ajudan, Jevandra memutar kursi kebesarannya sambil memandang lurus pemandangan kota dari jendela besar ruangannya. Pikirannya melanglang jauh. Jevandra, seorang CEO tampan, kaya raya, salah satu pemilik perusahaan besar di negara Asia. Perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Namun, di balik semua kesuksesan dan kesempurnaan itu, masih banyak orang yang belum mengenal jauh profil sang CEO. Jevandra menutup rapat pribadinya. Jevandra yang mengidap kelainan yang sangat di luar nalar. Daya tahan tubuhnya bisa sewaktu-waktu tumbang akibat virus yang menyerang antibodi. Penyakit itu layaknya kehausan di padang pasir yang tidak menemukan sumber air, mengakibatkan Jevandra seperti zombie ketika penyakit itu muncul. Sehingga dia harus mengurung diri di apartemen selama beberapa hari. Sudah berbagai cara pengobatan yang dia lakukan bersama ajudannya sekaligus sahabatnya itu. Namun, nihil. Terakhir, saat dia mengunjungi salah satu dokter terpercaya, ia mendapatkan kabar yang mengejutkan tentang penyakitnya ini. Dokter menyarankan Jevandra untuk melakukan pengobatan seperti bayi baru lahir sampai menginjak 2 tahun, yaitu dengan cara meminum ASI dari sumbernya langsung. Tidak boleh pakai alat bantu, harus eksklusif dari gentongnya. Hunter telah berada di ruangan yang banyak terdapat orang-orang yang menjadi peserta Ibu ASI untuk Jevandra. Lelaki yang memiliki wajah tak kalah tampan itu memandang satu persatu wanita-wanita di sana. Dan pandangannya tertuju pada wanita muda yang sudah dia baca profilnya tadi, seorang janda beranak 1. Namun, nasib buruk yang menimpanya. Wanita itu ditinggal mati sang anak yang baru dilahirkan dan suami yang mengalami kecelakaan tunggal. Wanita itu sangat cantik, bodinya bak jam pasir. Sungguh cantik sekali, wanita yang pandai merawat tubuh hingga tak tampak sama sekali kalau dia habis melahirkan. Hunter dengan langkah tegasnya mendekati petugas yang menjadi penyeleksi Ibu ASI untuk Jevandra. Sang petugas yang melihat kedatangan Hunter ke ruangan itu menundukkan kepala hormat. Hunter mendekati dan berkata, bos kita sudah menentukan calon Ibu ASI untuknya, dan wanita di ujung sana yang dia pilih, ucap Hunter pelan, tapi tegas. Sang petugas menoleh pada wanita yang dimaksud. Tapi, Pak, wanita itu belum kami panggil untuk melakukan wawancara. Sebagai Ibu ASI, katanya. Mendengar hal itu, Hunter mengernyitkan kening, sedikit ragu. Namun, sesaat kemudian, dia pun mengangguk. Tidak masalah, yang penting kedatangan dia kemari berniat menjadi Ibu ASI kan? Bos sudah memilih dia. Kalau begitu baik, Pak. Petugas mengangguk paham. Untuk peserta yang lain yang sudah hadir di sini, tapi tidak terpilih, berikan mereka imbalan per orang 10 juta. Itu sebagai apresiasi mereka yang berjiwa mulia.
akan segera melaksanakan perintah, Pak. Kemudian, sang petugas pun mengumumkan yang terpilih menjadi ibu ASI. Sementara, sesuai keinginan sang ajudan tadi, yang tidak terpilih, tapi sudah tahu detail pekerjaan mereka setelah wawancara, disuruh untuk menutup mulut dan menulikan pendengar mereka setelah keluar ruangan itu. Dengan jaminan keluarga mereka hancur jika tidak mentaati aturan. Setelah ruangan itu sepi, sang petugas pun menghampiri wanita cantik yang tersisa, berdiri di ujung ruangan. "Nyonya Briana," panggil sang petugas. "Selamat atas terpilihnya Anda sebagai Ibu ASI. Silakan ikuti kami ke ruangan sebelah," katanya. Wanita cantik itu pun mengangguk patuh. Briana, wanita cantik jelita yang kini menginjak usia ke-21 tahun, harus menelan pil pahit kehidupannya setelah sang ayah mengalami kebangkrutan usaha. Tak berhenti di situ saja kepahitan yang ia rasakan. Sang ayah yang mengalami serangan jantung mendadak hingga meninggal dunia. Ibunya, Delia, yang terpukul dengan keadaan sang suami yang meninggal dan ia pun berakhir koma. Briana memutuskan untuk menghentikan pendidikan kuliahnya karena kendala biaya. Seluruh akses kekayaan ayahnya disita, rumah, mobil, aset lainnya hingga usaha sampingan. Sang ibu berupa restoran tak luput habis menggantikan kerugian yang ditimbulkan. Memutuskan mencari pekerjaan dengan nilai fantastis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sekaligus biaya yang tak sedikit untuk pengobatan ibunya yang koma di rumah sakit. Briana tidak peduli dengan jalan yang diambilnya saat ini, yang mungkin saja bisa menjatuhkan dirinya ke dasar jurang yang lebih dalam lagi. Angin segar seolah menghampiri Briana, kala suatu hari ia tak sengaja menemukan situs gelap, di mana situs tersebut menawarkan pekerjaan dengan bayaran nominal yang fantastik. Orang-orang yang gelap mata ingin mendapatkan keuntungan dengan mudah yang bisa mampir di situs itu, termasuk para penyaluran orang-orang yang menjual ibu-ibu tadi untuk menjadi ibu ASI. Briana salah satu orang di penjuru dunia ini yang coba-coba mampir dengan kegabutannya. Hanya dengan mengetikkan salah satu kata di sebuah pencarian dengan hashtag surganya hidup. Sungguh tidak banyak yang tahu keberadaan situs gelap itu, kecuali orang-orang yang sudah berputus asa dengan hidupnya dan sekali lagi, yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya. Briana, salah satu wanita yang merasakan beban berat yang menimpanya itu memilih untuk mengubah hidupnya menjadi lebih mudah dan indah. Bersambung.